Selamat malam, Ler. Selamat malam, teman-teman yang menonton video saya. Perkenalkan, saya Susi Febrianti Simandolang dengan NIM 2305 1103 005. Jadi maksud dari video ini, saya akan menjelaskan tugas aplikasi teknologi informasi mengenai data mangrove tentang spesies dan jumlah ukuran yang berbeda-beda, serta menentukan indeks-indeks nilai pentingnya. Baik, langsung saja saya akan share screen data saya. Baik, di sini sebenarnya saya sudah buat ininya, udah buat template-nya. Ada 3 jenis mangrove. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Udah dengan jumlah individu satu semua dan 5 dalam satu spesies itu ada 5 ukuran yang berbeda-beda. Baik, langsung saja. Di sini ada diminta nama spesies, ada jumlah individu, ada hitungan ukuran dalam satuan sentimeter dan dalam satuan meter, lalu LBDS-nya. Baik, langsung saja kita menentukan ukurannya dalam hitungan mungkin dalam hitungan meter. Baik, rumusnya itu adalah sama dengan, lalu kita klik ukuran dalam hitungan sentimeter, lalu kita bagikan 100, karena kita harus mengubahnya ke meter. Baik, hasilnya menjadi 0,07. Buat teman-teman yang belum tahu, cara ini untuk mencari ke bawah, kita mungkin bisa langsung select, maka hasilnya akan keluar. Baik, kita lakukan hal yang sama di sini. Sama dengan, lalu klik ukuran dalam satuan sentimeter, kita bagikan 100, lalu kita enter. Setelah keluar hasilnya, kita select ke bawah, lalu lakukan hal yang sama dengan, kita klik di sini lagi, lalu bagikan 100, enter. Ya. Oke, selesai untuk dalam mencari ukuran dalam hitungan dalam satuan meter. Baik, kita lanjut ke LBDS. LBDS itu menggunakan rumus sama dengan, lalu 1/4 dikalikan dengan Pi atau 3,14 baru dikalikan lagi. Kita klik di sini, lalu kita pangkatkan. Kita klik ukuran dalam hitungan meter, lalu kita pangkatkan 2, kita tutup kurung, kita enter, maka hasilnya akan keluar. Oke, kita select ke bawah lagi, kita lakukan hal yang sama dengan 1/4 dikali dengan 3,14 kurung, kita kalikan lagi, kita klik data di sini, data dalam ukuran sentimeter, data dalam ukuran meter, lalu kita pangkatkan 2, tutup kurung, kita enter, lalu kita select ke bawah agar mempermudah pekerjaan kita. Lakukan yang sama di sini, sama dengan 1/4 dikali dengan 3,14 dikali dengan ukuran ini dalam hitungan meter, dipangkatkan 2, kurung, enter. Baik, sudah selesai. Nah, ini dia. Sudah selesai, teman-teman. Maka hasil LBDS-nya ada di sini. Mungkin kita bisa kurangin 0,0-nya, koma di belakangnya. Berapa? Oke. Baik, selanjutnya kita akan menentukan jumlah LBDS keseluruhan, ada kerapatan relatif, ada frekuensi, ada dominasi relatif, dan yang terakhir ada INP-nya.
Baik, di sini jumlahnya bukan lagi jumlah per individu, tetapi jumlah keseluruhan dari satu spesies. Untuk rumusnya kita bisa menggunakan sama dengan, lalu kita ketik count if. Selanjutnya, setelah count if, kita buka kurung, terus kita blok, kita select semua data spesiesnya, nama spesiesnya, lalu kita kunci datanya. Untuk teman-teman yang belum tahu cara mengunci rumus itu menggunakan VN dan F4. Maka data tersebut akan terkunci VN dan F4. Jadi kita kunci sekali lagi VN F4. Oke, kita ikutin arahannya di sini. Setelah range itu ada di titik koma. Selanjutnya kita klik jumlah yang spesies yang ingin kita ketahui. Di sini aku klik di spesies yang ini nomor 1. Selanjutnya kita kunci. Oke, kita kunci datanya lagi. Dikunci. Lalu kita tutup. Lalu kita enter. Oke, benar kan datanya ada, jumlah individunya ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik. Untuk teman-teman yang belum tahu apa fungsi dari mengunci rumus itu, supaya kita bisa menyelektnya, nge-select datanya itu supaya begini, untuk yang bisa begini. Karena ada beberapa rumus yang kalau dia tidak dikunci, maka tidak bisa diselect, teman-teman. Baik, untuk jumlah keseluruhannya kita tinggal klik sum. Lalu kita klik ini. Sama dengan sum. Lalu ini. Oh ya. Maaf, sorry teman-teman. Sama dengan sum, lalu buka kurung, select ini, tutup kurung baru. Oke, lanjut ke jumlah LBDS-nya. Ini bukan lagi LBDS per satu individu, melainkan keseluruhan dari semua, dari tiap per spesies. Oke, rumusnya itu ada sama dengan, lalu sum if. Setelah itu kita buka kurung. Lalu kita blok spesiesnya semua di sini. Kita blok ini. Selanjutnya kita kunci. Karena mungkin di sini terlalu kecil, kita kunci di bagian sini saja. Kita kunci. Di sini juga kita kunci. Selanjutnya kita ikutin arahannya, titik koma. Lalu itu kita klik kriterianya, kita klik yang di sini. Selanjutnya kita kunci lagi di sini. Kita kunci, baru kita klik titik koma. Lalu kita blok atau select semua jumlah LBDS yang ada di sini. Oke, kita tutup kurung, lalu kita enter. Baik, hasilnya bukan ini. Jadi ini hasilnya. Kita select lagi ke bawah. Nah, baru kita jumlahkan dengan mengetik sum kurung ini, kurung, baru kita enter. Mungkin kita bisa menggunakannya 2 di belakang koma saja. Oke, untuk menentukan kerapatan. Kerapatan di sini ada rumusnya, adalah jumlah individu satu jenis per petak. Luas petak contoh atau luas area. Untuk luas areanya itu, ini aku pakai di 350 cm.
dikalikan dengan 400 cm karena rumus areanya itu adalah panjang kali lebar. Lalu nanti hasilnya akan eh, harus diubah ke hektar, teman-teman. Jadi 1.400 meter persegi diubah ke hektar menjadi 1,4 hektar. Baik, langsung saja ke rumus. Sama dengan kerapatan itu ada jumlah satu spesies. Jumlah satu spesies ada di sini per total luas ada ini. Lalu kita kunci datanya. Terus itu lalu kita enter. Oke, kerapatannya ini kita boleh select karena sama ya, karena jumlahnya sama jadi kerapatannya tetap sama, teman-teman. Oke, kita set sama dengan, lalu kita zoom, kita jumlahkan. Oke, kita zoom, enter. Nah, seperti biasa menggunakan 2 di belakang koma saja. Hai. 2 di belakang koma saja. Oke. Lanjutnya ke kerapatan relatif. Kerapatan relatif itu kita lihat rumusnya di sini. Ada kerapatan suatu jenis per kerapatan seluruh jenis dikali 100. Buat kerapatan satu jenis berarti sama dengan kerapatan satu jenis per kerapatan seluruh jenis dikali 100. Kita enter. Nah, hasilnya jadi 3,3 sekian. Kita boleh select ke bawah. Oke, mungkin ini harus dikunci. Kan seperti yang saya bilang, kalau misalnya tidak dikunci, maka hasilnya seperti ini. Tidak bisa diketahui. Jadi kita harus buat ulang dulu. Kita boleh kunci datanya di sini. Kita kunci. Oke, kita enter. Nah, baru boleh kita select ke bawah. Nah, baru ada hasilnya. Kita zoom. Oke. Kita tutup. Nah, hasilnya kerapatan relatif. Oh ya, disclaimer teman-teman, kerapatan relatif itu hasilnya harus 100. Baik, kita masuk ke bagian frekuensi. Kita lihat rumusnya. Mana ini? Frekuensi ada jumlah petak yang ditemukan satu jenis per jumlah seluruh petak. Nah, untuk menentukan petaknya itu adalah ini. Ini ada petak pertama, petak kedua, dan petak ketiga. Jadi kan aku pakai 3 petak. Jadi ikuti rumusnya itu frekuensinya 1 dibagi atau kita bisa sama dengan 1 dibagi dengan 3, enter. Nah, hasilnya 0,033, kita select ke bawah. Oh, oke, mungkin ini harus dikunci. Atau mungkin langsung begini juga boleh. Sama dengan 1 dibagi 3. Kita harus kunci datanya. Enter. Lalu kita select ke bawah. Oke, udah keluar, baru kita jumlahkan. Zoom. Kita ini. Oke, hasilnya jadi ini mungkin bisa kita buat sudah 2 di belakang koma saja. Sudah dengan ini. Jadi 2 di belakang koma saja.
Baik, kita masuk ke dominasi. Atau, oh di sini ada yang kurang, ada frekuensi. Terus di sini ada, harusnya ada frekuensi relatif. Oke, frekuensi relatif itu adalah frekuensi relatif mempunyai rumus. Mana ini rumusnya? Ada frekuensi satu jenis per frekuensi seluruh jenis dikalikan 100. Baik. Oke. Ya, frekuensi relatif sama dengan frekuensi satu jenis dibagikan dengan frekuensi seluruh jenis, lalu kita kunci, jangan lupa kunci datanya. Sorry. Jangan lupa kunci datanya, lalu dikalikan dengan 100. Oke, hasilnya seperti ini. Frekuensi relatifnya bisa saya ke bawah. Lalu kita jumlahkan dengan sum seperti biasa. Dengan sum, oke, kita tutup. Nah, hasilnya 100 juga. Baik, setelah frekuensi relatif, kita masuk ke dominasi. Dominasi itu punya rumus, lihat rumusnya di sini, dominasi, jumlah luas bidang satu jenis per luas petak. Atau LBDS satu jenis per jumlah seluruh LBDS. Berarti sama dengan LBDS satu jenis per seluruh LBDS-nya. Kita enter ke hasilnya ini, lalu kita select ke bawah. Ya, seperti biasa, datanya tidak terbaca karena kita lupa kunci. Jadi kita harus buat ulang sama dengan jumlah LBDS satu jenis per seluruh jenis. Lalu jangan lupa kunci datanya, VN 4. Lalu kita enter, lalu kita boleh select ke bawah. Oke, kita jumlahkan, sum, lalu ini. Oke, kita tutup, lalu kita enter. Sorry. Ubah ke 2 Oke, ini. Oke, lanjut ke dominasi relatifnya. Dominasi relatif itu punya rumus dominasi satu spesies per dominasi seluruh spesies. Jangan lupa dikunci datanya VNF4. Selanjutnya kita kalikan dengan 100. Dikali 100. Hasilnya ini baru boleh kita select. Jangan lupa dijumlahin. Oke, kita jumlahin. Lalu kita enter. Hasilnya. Selanjutnya yang terakhir itu setelah dominasi relatif, kita masuk ke part terakhir yaitu INP atau indeks nilai pentingnya. Indeks nilai pentingnya itu punya rumus, kita lihat rumusnya di sini. Ada kerapatan relatif ditambah frekuensi relatif ditambah dominasi relatif. Baik, langsung saja. INV-nya sama dengan ini kerapatan relatif ditambah dengan
frekuensi relatif ditambah dengan dominasi relatif atau sorry ditambah dengan frekuensi relatif ditambah dengan dominasi relatif. Kita enter. Oke, kita select ke bawah. Lalu kita jumlahkan. Kalau misalnya hasilnya 300 berarti data kita berhasil, tetapi kalau misalnya tidak, kita ada yang salah. Oke, kita klik sum, semoga saja benar. Lalu kita jumlahkan. Baik, nah karena kan kalau misalnya hasil INP-nya itu harus 300 teman-teman. Untuk kalau misalnya teman-teman masih di bawah 300 itu berarti ada yang salah. Jadi kita buat dulu ininya. Bolders dulu. Oke, sudah selesai. Jadi gampang saja untuk menentukan jumlahnya, menentukan jumlah LBDS-nya, menentukan kerapatan, ada kerapatan relatif, frekuensi relatif, dominasi relatif, dan indeks nilai pentingnya. Baik, itu saja. Baik, kita sudah masuk ke tahap yang terakhir karena kita sudah dapat indeks nilai pentingnya dan saya sudah buat di sini. Maka langkah terakhir yang kita buat adalah membentuk grafiknya. Di sini saya select dulu semua datanya. Lalu kita masuk ke insert. Selanjutnya kita pilih diagram batang. Oh, ini aja nih. Diagram batang. Oke, hasilnya ini. Lalu kita pilih ukurannya. Kita pilih ukurannya, kita ubah dulu namanya indeks nilai. Oke, nah hasilnya seperti ini. Baik, sudah selesai. Baik, terima kasih Mener yang sudah menonton video tugas saya. Jika ada kalimat atau kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih, Mener. Selamat malam.